Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 pemasaran global. Di sini saya akan memaparkan materi tentang keputusan mengenai produk. Keputusan mengenai produk. Produk merupakan elemen yang sangat penting dari suatu program pemasaran. Suatu kebijakan harga, komunikasi, dan distribusi tidak terlepas, bahkan harus sesuai dengan kebijakan mengenai produk. Suatu produk dapat didefinisikan sebagai atribut-atribut fisiknya. Namun, gambaran pada atribut fisik tetap tidak memadai untuk memperoleh suatu gambaran lengkap mengenai kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh suatu produk. Oleh karena itu, produk didefinisikan sebagai atribut fisik, jasa, dan simbolis yang memberi manfaat atau kepuasan kepada pemakai atau pembeli. Di sini dapat kita lihat ada table of content dari materi keputusan mengenai produk. 1. Karakteristik produk. 2. Dari produk lokal ke global. 3. Merek dunia. 4. Perbedaan produk global versus merek global. 5. Rancangan produk. 6. Alternatif strategis. 7. Analisis produk-produk. 8. Produk baru dalam pemasaran global. Satu, produk telah dikelompokkan melalui berbagai cara. Barang-barang konsumsi dibedakan berdasarkan pada cara barang tersebut dibeli. Misalnya, kebutuhan sehari-hari, barang belanjaan, dan barang khusus. Cara lain dibedakan berdasarkan masa hidupnya, atau barang tahan lama dan barang tidak tahan lama. 2. Dari produk lokal. Melalui proses akuisisi dan perluasan bisnis, banyak perusahaan multinasional memiliki produk yang mereka tawarkan ke pasar tunggal nasional atau single national market. Ada 4 kelompok produk yang dapat dipilih oleh suatu perusahaan, yaitu 1. Produk lokal, yaitu produk yang hanya memiliki potensi dalam pasar tunggal nasional. 2. Produk internasional, yaitu produk yang memiliki potensi untuk perluasan ke sejumlah pasar nasional. 3. Produk multinasional, yaitu produk yang disesuaikan dengan karakteristik pasar nasional. 4. Produk global, yaitu produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar global. 3. Merek dunia dapat didefinisikan menurut karakteristik berikut ini. 1. Same strategic principles. Artinya, suatu merek dunia dipandu oleh prinsip-prinsip strategis yang sama di setiap pasar dunia. 2. Same positioning. Artinya, suatu merek dunia ditempatkan dengan cara yang sama di setiap pasar. 3. Same marketing accept. Artinya, suatu merek dunia dipasarkan dengan cara yang sama untuk setiap pasar di dunia, namun bauran pemasaran dapat berbeda-beda sebagai upaya memenuhi kebutuhan konsumen lokal dan 4. Produk global tidak membawa nama dan citra yang sama dari suatu negara ke negara lain. Kita ambil satu contoh, yaitu perusahaan Mars Inc. Perusahaan Mars Inc. memproduksi coklat batangannya yang dilapisi karamel yang dijual di banyak negara dengan nama Snickers di USA dan dengan nama Marathon di Inggris. Merek global dipandu oleh prinsip-prinsip strategis yang sama, pemosisian yang serupa, dan bauran pemasaran yang bervariasi dari suatu negara ke negara lain. Contohnya, Mars Inc. memutuskan untuk menggunakan nama Snickers untuk memasarkan produk coklatnya di berbagai negara, seperti halnya juga seperti Lay's, KFC, dan Burger King. 5. Rancangan produk merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan perusahaan. Pengaruh rancangan produk pada penjualan sebagian besar bergantung pada 1. Preferensi, 2. Biaya, 3. Hukuman dan peraturan, 4. Hambatan non-tarif, 5. Ada 5 strategi
yang bisa kita lihat dari slide berikut. Analisis produk. Langkah pertama dalam merumuskan kebijakan produk internasional yaitu dengan mengidentifikasi hubungan pasar produk dari setiap produk yang bersangkutan, yaitu siapa yang menggunakan produk, kapan, untuk apa, dan bagaimana menggunakannya. Sekalipun analisis pasar produk menunjukkan adanya peluang penyesuaian, setiap perusahaan harus mempertimbangkan biaya manufaktur, pengembangan produk, dan komunikasinya. 8. Produk baru. Dalam perekonomian yang dinamis, kunci utama untuk tumbuh dan bertahan dalam arena pasar global adalah terus-menerus mengembangkan dan memperkenalkan produk baru. Produk baru menciptakan keunggulan strategis dari perusahaan. Bagi pelopor pasar, beberapa manfaat dapat dipetik antara lain: 1. Keunggulan pemasaran jangka panjang atau biaya langsung relatif konstan. 2. Penghematan biaya langsung. 3. Keunggulan informasi mengenai konsumen. 4. Akses terhadap segmen pasar dan saluran distribusi terbaik. 5. Memiliki keunggulan uji coba atas pendatang baru. Produk baru mungkin bersifat organisasional, yaitu produk yang masih baru bagi perusahaan. Dapat pula produk yang mungkin baru bagi pasar tertentu, tetapi tidak baru bagi perusahaan. 1. Mengidentifikasi ide-ide produk baru. Sumber utama untuk menciptakan ide produk baru diperoleh melalui pelanggan, pemasok, pesaing, tenaga penjualan, distributor, dan agen, eksekutif cabang, eksekutif pusat, laporan jasa informasi, dan publikasi dokumen, serta observasi aktual terhadap lingkungan fisik pasar. 2. Departemen Produk Baru Global. Departemen ini berfungsi untuk memastikan bahwa semua sumber informasi yang relevan tersedia bagi ide-ide produk baru. 3. Memperkenalkan produk baru dalam pasar nasional. Dalam hal ini penting sekali bagi pemasar untuk menguji produk baru dalam kondisi pasar aktual sebelum meneruskan pengenalan dalam skala yang lebih luas. 4. Analisis komparatif. Suatu teknik yang paling berguna untuk membantu memutuskan produk baru yaitu analisis komparatif. Analisis komparatif memungkinkan jika ada rekor pengalaman produk dalam satu atau lebih pasar pada saat pengenalan produk ke pasar baru. Kunci analisis komparatif yang paling efektif yaitu menemukan kesesuaian pasar melalui dua cara. Pertama, menemukan contoh pasar yang ada pada dasarnya sama dipandang dari segi perkembangan ekonomi dan struktur sosial dari pasar sasaran. Kemudian, membandingkan kedudukan produk pada studi di dua pasar. Sekian dan